Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial Aula. Kali ini saya mau mencoba mensimulasikan cara mengimport soal untuk membuat kuis di Aula. Jadi sebelumnya pastikan dulu kita punya file bank soalnya. Di sini saya sudah punya contohnya. Di sini ini ditulis di Notepad sehingga formatnya ini TXT. Kemudian di sini contohnya kita punya soal, ada 6 soal di sini. Soal pertama ini soal berjenis true false, benar salah. Kemudian soal 2 dan 3 ini multiple choice. Kemudian yang soal keempat ini fill in the blank, ini mengisi titik-titik. Kemudian yang soal kelima matching, yang keenam essay. Nah, cara impornya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah mengetahui file TXT ini yang mau diimport ini ada di folder mana. Kemudian kita ke aulanya. Pastikan Bapak Ibu sudah masuk ke kelas. Ini saya pilih salah satu kelas saya. Kemudian ke ini question bank. Kita klik yang import. Nah, karena tadi format file kita TXT, ini pilih yang give format. Kemudian kita upload file tadi. Tadi saya simpan di desktop. Nah, ini filenya sudah ada di sini. Tinggal klik import. Nah, ini berarti soal kita sudah masuk, kita sudah berhasil import soal. Continue. Nah, ini menampilkan bank soal kita. Sebelumnya saya sudah pernah membuat soal di sini, jadi semuanya tersimpan di sini. Nah, kalau kita mau membuat postingan kuisnya, berarti kita kembali ke home kita. Kemudian kita tambahkan activity. Ini saya pilih, saya buat postingan UAS. Seperti biasa kita tambahkan activity, yaitu kuis. Misalkan saja ini untuk kuis 1. Ini deskripsinya biasa. Misalkan silakan dikerjakan. Untuk timingnya bisa disetting Bapak Ibu. Misalkan mau nanti kuisnya, ini maknanya baru bisa diakses oleh mahasiswa mulai pukul 1 siang nanti. Kemudian selesai aksesnya, misalkan saya buat 2 jam. Ini waktu akses mahasiswa untuk mengakses postingan kuis kita. Nah, untuk yang time limit, ini durasi kuisnya. Misalkan kita buat 60 menit. Yang ini waktu expired-nya. Nah, ini maknanya waktu kuisnya hanya 60 menit, tapi kita memberikan akses 120 menit atau 2 jam di sini. Maknanya misalkan mahasiswa itu baru akses setengah 2, dia masih bisa mengikuti kuis secara penuh.
Berarti 2:30 dia sudah tersubmit kuisnya. Kalau misalkan mereka baru buka 2:30, berarti otomatis mereka hanya punya waktu mengerjakan 30 menit. Karena kita terakhir 15 ini. Yang lainnya ini bisa dibaca di buku panduan. Kemudian save and display. Nah, ini kan masih postingan kuisnya saja, belum ada soalnya. Sekarang bagaimana menambahkan soal di edit quiz? Kita tambahkan add di sini. Nah, add new question ini berarti Bapak Ibu buat questionnya manual. Karena kita ini tadi sudah import question, import soal, berarti tinggal diklik yang ini, from question bank. Nah, jadi muncul banyak soal-soal yang sudah kita buat tadi. Misalkan saja tadi kan ada 6. Ini, kemudian Q5, Q2, Q3, Q4-nya, next. Q4 dan Q1. Nah, kemudian tinggal di add. Karena ini yang saya select tadi hanya 6, saya pilihnya hanya 6. Jadi muncul 6. Kalau misalkan saya select semua ya, semua soal yang ada di bank soal itu akan muncul di sini. Nah, shuffle ini jika Bapak Ibu ingin mengacak soalnya. Jadi mahasiswa A dengan mahasiswa B akan nanti berbeda urutan mendapatkan soal pertama sampai soal ke-6-nya. Nah, ini kita sudah punya soalnya ini. Kita kembali ke kuis kita. Kalau mau Bapak Ibu mau coba si kuisnya, bisa preview quiz now. Berarti ini berisi 6 soal. Nah, ini tadi match berarti memasangkan. Random aja sih. Next. 1 tambah 1 sama dengan 2. True or false? Ini esai, berarti kita pilih aja. Kita ketik. Kemudian yang ini multiple choice, berarti tinggal klik aja huruf jawabannya. Ini yang fill in the blank. 2 plus bla 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 equals 4. Ini multiple choice lagi. Jadi kita sudah mengerjakan 6 soal yang ada di kuis 1. Jadi mahasiswa tadi sudah mengerjakan. Kalau waktunya belum selesai, ini kan masih banyak waktu, belum 60 menit sehingga mereka bisa mengubah jawabannya. Jadi kita bisa kembali, bisa ke previous-nya tadi, dan seterusnya. Jadi kalau sudah selesai, submit all and finish. Tapi kalau misalkan waktunya sudah selesai atau di luar yang sudah kita tentukan, otomatis mereka ke submit jawabannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.